Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 354 Kebangkitan Phoenix Api. Mengambil keputusan dengan cepat, dia terus menunjukkan ekspresi bingung saat mengikuti suara itu. Yang paling membuatnya terkejut adalah selama dia mengikuti suara itu, dia tidak bertemu satupun binatang buas dan keadaan di sekitarnya sangat sunyi. Dia merenung dalam-dalam. Apa yang bisa begitu berbahaya sehingga bisa membuat semua binatang buas di hutan 9 jebakan ini menghindar? Kemampuan besar macam apa yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai ini? Ia teringat kembali pada awal hari, ketika mereka baru saja memasuki hutan ini, ia melihat beberapa penggarap abadi yang terbang dengan pedang dan memasuki hutan 9 jebakan. Meskipun hanya sekilas, tetapi ia juga dapat melihat tingkat kultivasi beberapa dari mereka dan ia dapat mengatakan bahwa mereka adalah penggarap kuat yang telah memasuki jajaran inti emas. Ahli Golden Core, jika itu adalah negara kecil peringkat ke-9, keberadaan satu ahli Golden Core saja dapat meratakan seluruh negara hanya dengan hentakan kakinya. Perlu diketahui bahwa para leluhur di klan keluarga besar di Green Gallop Country adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan seperti itu. Itulah sebabnya dia sudah menduga dalam hatinya bahwa para ahli inti emas yang telah memasuki hutan 9 jebakan tadi berasal dari setidaknya negara peringkat ke-6. Hanya saja, mengapa orang-orang dari negara berkekuatan besar datang ke negara sekecil mereka? Sambil menekan keraguan di hatinya, dia terus mengikuti suara itu selama 3 jam. Tepat saat dia melihat gumpalan hijau itu melesat maju di jalan di depannya, sebuah suara marah bergema. Dia baru saja hendak melangkah maju ketika suara marah si Phoenix api kecil yang bercampur dengan nada khawatir dan prihatin bergema di benaknya. Wanita bodoh. Kau tidak bisa melangkah lebih jauh lagi, itu terlalu berbahaya. Api kecil. Kau sudah bangun. Dia tertegun dan berhenti sejenak saat berbicara dengannya dalam benaknya. Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana aku bisa bicara denganmu? Burung Phoenix api kecil yang ada di tempatnya berkata dengan nada sombong sementara suaranya yang lembut dan angkuh sekali lagi terdengar sebagai peringatan keras, kau tidak bisa melangkah lebih jauh lagi, itu bukanlah sesuatu yang bisa kau atasi dengan kekuatanmu saat ini. Ketika dia mendengar ini, dia berhenti sejenak dan menyipitkan matanya sambil berkata, Luo Yu seharusnya ada di depan, aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Akulah yang membawanya keluar jadi aku harus memikul tanggung jawab ini. Ketika Phoenix api kecil di ruangnya mendengar kata-katanya, dia melompat marah sambil memarahinya, wanita bodoh. Apa kau tidak mendengar apa yang baru saja kukatakan? Itu sangat berbahaya. Mendengarku mengatakan sesuatu itu berbahaya hanya berarti itu memang berbahaya. Karena kau tahu ada bahaya di depan, mengapa kau masih melompat masuk, apakah kau sudah benar-benar bodoh? Dari sudut pandangnya, Luo Yu hanyalah seorang bawahan dan hidup serta matinya tidak penting. Jadi bagaimana jika dia mati? Dia bahkan tidak berharga di matanya, namun, berbeda untuk wanita ini. Dia memiliki kontrak dengannya dan menjadi nyonyanya. Mereka saling terkait erat dan jika dia kehilangan nyawanya di sini, dia juga tidak akan selamat. Terlebih lagi, menurutnya, seorang majikan yang rela mati demi bawahannya adalah sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh orang bodoh. Itu sama sekali tidak ada gunanya dan itu adalah sesuatu yang bahkan orang bodoh pun tidak akan melakukannya. Namun, melihat wanita bodoh ini, dia tampaknya tidak menaruh kata-katanya di dalam hatinya. Apakah dia benar-benar berencana untuk bergegas menuju kematiannya? Memikirkan hal ini, hatinya berkobar. Mengapa dia membuatnya begitu khawatir saat dia terbangun? Meskipun dia adalah binatang suci kuno, dia hanyalah bayi yang belum dewasa. Hal-hal seperti itu biasanya tidak perlu dia khawatirkan. Dia tidak bisa menahannya. Feng Jiu mendengarkan kata-katanya yang cemas dan perlahan-lahan menyipitkan matanya. Dengan suara samar, dia berkata kepadanya, api kecil, jika kamu yang berada dalam situasi ini, aku juga akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkanmu. Bahkan jika aku tahu itu berbahaya, aku tidak bisa hanya menonton di samping tanpa melakukan apapun. Ketika mendengar kata-katanya, si Phoenix api kecil terkejut. Dia tertegun sejenak dan duduk di tempatnya dengan linglung. Kemarahan dan kecemasan yang awalnya ada di hatinya tampaknya telah sirna dengan kata-katanya dan di wajahnya yang lembut, ada ekspresi aneh. Wajahnya mengerut ketika dia cemberut dan berkata dengan nada lembut, kalau begitu, sebaiknya kamu berhati-hati.